Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, karunia, dan segala pertolongannya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin berbincang soal kebakaran ya, yang terjadi, kebakaran dahsyat yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara semalam. Ya, semalam sekitar pukul 20 lah, pukul 8 ya, pukul 8, dan ternyata sudah banyak korban jiwa ya. Yang kita heran adalah Pertamina ini selama 1 tahun, informasi Kompas itu 5 kali kebakar, termasuk di Pelumpang, di Jakarta. Itu di Pelumpang ini sering ini terbakar. Itu sama-sama beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, apa itu kebakaran hebat juga, atau 2-3 tahun yang lalu. Kemudian kebakaran juga di daerah di Jawa Barat sana, di depo Pertamina di tempat lain. Malah menurut perhitungan Kompas selama 1 tahun sampai 5 kali kebakaran di tempat yang berbeda. Ini ada yang aneh. Oleh karena itu, saudara sekalian, kali ini kita coba melihat berita yang ditampilkan oleh Kumparan Bisnis ya. Nah, kebakaran yang terjadi Jumat 3 Maret 2023 ya, Jumat malam, dinyatakan padam pada Sabtu 4 Maret dini hari sekitar pukul 2.19. Sehingga bisa disimpulkan kebakaran terjadi selama 6 jam. Ya. Pemadaman dinyatakan selesai waktu mulai operasi pukul 20.22. Waktu selesai operasi pukul 02.19 waktu Indonesia bagian Barat. Proses pemadaman dilakukan oleh 52 unit damkar. Petugas datang dari berbagai sudin keramat seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Data posko penanggulangan kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat pukul 20.24 mengungkapkan peristiwa itu menyebabkan 17 orang tewas. Jadi korban tewasnya itu 17 orang. Korban yang lainnya kita belum tahu. 2 diantara termasuk anak-anak. Sedangkan korban luka-luka tercatat sebanyak 50 orang. Jadi korban tewas sebanyak 25 orang. 2 orang diantaranya adalah anak, dan korban luka-luka sebanyak 50 orang. Itu peristiwa yang kebakaran terjadi semalam luar biasa. Saudara, awalnya penanganan korban dilakukan di 3 rumah sakit, yakni RSUD Koja, RSUD Mulyasari, dan RS Tugu. Tapi kemudian korban meninggal dunia dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara korban luka-luka ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kadinkes DKI Widya Sustuti mengatakan pasien yang dirujuk merupakan korban yang mengalami luka bakar berat. Ada beberapa kriteria. Ya, ada beberapa kriteria. Pertama, meninggal ke Rumah Sakit RCM dan Rumah Sakit Polri yang butuh penanganan lebih lanjut karena beratnya presentasi luka bakar itu ke Rumah Sakit Pertamina. Wih, gila. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menerima laporan terkait kebakaran depo Pertamina. Guys, Pertamina kebakaran, Katanya coy. petir. Wow, Udah lagi, woi. Nyamber. Kapkan karena Barai. Nyamber. Pertamina membentuk tim gabungan dengan Direktur Utama PT Pertamina Widyawati dalam keterangan tertulis.
Sementara itu Polda Metro Jaya akan mengusut pemicu kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Penyebab kebakaran belum. Itulah berita sekalian yang ini tersebar di berbagai media, diliput oleh media elektronik, di media sosial, juga di media online ya. Saudara sekalian, sudah ramai sejak tadi malam. Kita sudah amati memang tadi malam, tetapi data kita masih terbatas sehingga kita belum ungkapkan. Nah, sekarang kita data-data, foto-foto, video kebakaran dan berita penjelasan tentang berita ini juga sudah ada. Maka kemudian pada kesempatan ini kita membuatkan videonya, dan kawan-kawan sekalian, kita sebentar juga kita lampirkan foto-foto kebakaran, kemudian bagaimana kepanikan masyarakat di seputar itu, termasuk di jalan yang berdekatan dengan Pelumpang itu ketika terjadi kebakaran. Itu sudah beredar di media sosial dan kita sudah punya, kawan-kawan sekalian. Kemudian juga ya kita heran saudara sekalian, bagaimana awal saya sampaikan, ini sering terjadi kebakaran. Di Pelumpang ini, di depo Pertamina Pelumpang ini sering, bahkan 2-3 tahun yang lalu sebagaimana saya katakan tadi, juga terjadi kebakaran hebat, bahkan terjadi ledakan. Waktu itu alasan yang tidak jelas, tidak tahu berapa korbannya, saya kira ada data, masih ada file yang itu. Kemudian juga menurut Kompas ini tahun ini Pertamina itu sudah terjadi kebakaran 5 kali, walaupun di tempat yang berbeda. Salah satunya itu di Cirebon, kalau saya salah terjadi kebakaran awal tahun yang lalu, saya salah itu atau pertengahan, terjadi di Pertamina Cirebon kebakaran. Ada banyak sekali di setiap tahun itu Pertamina mengalami kebakaran dan ini aneh gitu. Ini aneh. Ini saya kira penegak hukum harus bekerja keras untuk mengungkap motif terjadi terbakarnya kilang Pertamina, depo Pertamina dan lain sebagainya ini. Apa di sana ada kaitan masalah asuransi atau tidak, atau apa, ataukah memang betul-betul karena hanya soal petir. Kemudian Pertamina kan canggih, itu perusahaan besar gitu loh. Kalau hanya petir kan begitu banyak, misalnya di Tangerang ini ada pondok petir, karena terang seringnya kalau hujan atau cuaca tidak bagus, petirnya kencang banget di Tangerang Selatan. Sampai ada juga kompleks yang namanya pondok petir. Tapi tidak juga terjadi kebakaran-kebakaran seperti itu, rumah-rumah masyarakat biasa itu. Pertamina kan perusahaan raksasa kelas dunia, masa soal petir itu tidak punya alat cegah petir misalnya, sehingga pasti ada yang tidak beres dalam soal seperti ini, dan ini menelan korban yang cukup besar ya. Ini mungkin juga masyarakat biasa ya. Dan tentunya saya kira sudah harus diberesin tentang tempat itu. Ya mungkin yang korban ini adalah masyarakat yang berada di sekitar situ, dan kebakaran itu juga karena akibat rembetan dari masyarakat, rumah-rumah masyarakat sekitar, sehingga mereka menjadi korban. Oleh karena itu Pemda DKI kita sarankan, kalau memang itu sudah tidak layak dari sisi dan membahayakan masyarakat, perlu relokasi lah masyarakat itu apapun bentuknya. Ya, masyarakat di situ, dan atau Pertamina perlu juga mengurangi beban depo Pertamina di situ dan segera mengambil langkah-langkah untuk dalam jangka panjang mengambil tempat di tempat yang lain yang jauh lebih aman gitu. Saya tidak yakin kalau itu semata-mata petir gitu ya, karena petir di Tangerang Selatan ini luar biasa di hari-hari musim cuaca yang model begini, tapi tidak pernah kita dengar ada kebakaran. Bahkan ada dekat dari sini ada pondok petir, karena terlalu seringnya terjadi petir, dan memang petirnya luar biasa di sini. Tapi enggak juga. Itu rumah-rumah biasa, itu rumah-rumah kampung. Mereka bahkan mungkin juga tidak punya alat untuk anti petir. Masa Pertamina yang kelas internasional begitu, kelas global begitu perusahaannya tidak punya alat untuk anti petir. Dan itu dari dulu seperti itu. Nah karena itu ada yang tidak beres dalam setiap kebakaran di kilang minyak, di depo Pertamina atau lain sebagainya.
sehingga ya agak sulit juga ya, karena penegak hukum kita begitu rapuh. Kalau menurut kita rapuh serapuh-rapuhnya, seperti KPK itu. Di ketua KPK yang lalu, beberapa waktu yang lalu bicara soal bahwa dia tidak akan pilih bulu dan dia tidak akan tidak akan takut, kira-kira begitu. Siapapun yang misalnya terindikasi korupsi, dia akan disingkat. Ternyata soal itu Mario, siapa bapaknya Mario itu, diperiksa, mereka membuat pernyataannya, ternyata orang ini bukan orang sembarangan. Pakai KPK model begini. Kurang ajar memang itu mereka ini. Jangan-jangan juga mereka sudah disuap di dalam situ oleh uang-uang dari pajak, sehingga karena ya nanti kita bahas lagi dalam di sesi yang lain soal pajak ini lebih luas dari itu. Saya punya pengalaman dengan banyak teman-teman dulu, orang-orang pajak yang hidup luar biasa. Aku heran-heran orang setingkat staf biasa itu punya kekayaannya gila. Tapi itu nantilah. Jadi saudara sekalian, terkait dengan masalah ini ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.